paling tricky dan paling susah tuh sebenarnya SDM ya. Karena ini perbedaan aku dengan Deva ya. Deva tuh tipe yang kayak let's say sepatu gitu. Sepatu dia tuh bisa berulang kali ke toko itu. Semenjak menikah banyak belajar sih dari Deva. Kayak Deva tuh selalu bilang misalkan aku ingin membeli sesuatu atau apa. Aku pertama kali masuk ke dunia bisnis itu 2020 kalau nggak salah, ya pandemi, iya betul. Itu awal mulanya dari bikin beauty studio. 2019 ting, aku punya beauty studio itu menawarkan jasa servis manicure, pedicure, terus eyelash gitu sampai berjalan sampai sekarang. Sebenarnya awal mulanya kenapa? Karena aku mikir aku setiap 3 minggu sekali harus bayar bayar orang untuk bikinin kuku aku gitu. Akhirnya aku mikir, oh kenapa nggak aku bikin sendiri aja ya gitu. Maksudnya aku udah ngelakuin hal ini cukup lama sebagai customer gitu ya. Aku ngerasa kenapa nggak aku coba buat sendiri gitu. Aku sedikit banyak tahu lah gitu tentang service apa yang aku mau sebagai customer gitu. Dan aku mencoba untuk bisa menyediakan itu juga untuk banyak orang gitu. Awal mulai dari situ, terus setelah itu berkembang aku punya legal consultancy juga yang isinya rata-rata perempuan, legal perempuan. Aku punya partner seorang notaris juga gitu. Dan itu kenapa? Karena memang aku S1-nya ambil hukum, jadi aku ngerasa ilmunya pengen aku terapkan gitu. Dan memang kebetulan aku suka. Jadi ada 2 itu, terus sekarang aku udah mulai belajar investasi juga. Sebenarnya banyak belajar dari suamiku juga yang kebetulan entrepreneur. Dia banyak sharing lah, banyak sharing dan banyak mengajari aku basic-basicnya seperti apa gitu untuk jadi investor dan lain-lain gitu. Jadi sekarang mulai merambah ke investasi juga. Di studio aku ada store-nya. Kalau yang legal consultancy-nya itu lebih mobile sih kita, jadi kita bisa dari mana aja kerjanya. Sebenarnya karena untuk master aku juga ngambil bisnis sih, jadi aku akhirnya mempelajari lebih dalam tentang bisnis. Aku ngambil untuk S2 aku waktu itu, akhirnya belajar sedikit banyak teori-teorinya, belajar manajemen, digital marketing dan lain-lain. Ya aku ngerasa bisalah kita coba untuk terapkan gitu ke selain bisnis yang udah berjalan, mungkin untuk yang kedepannya juga gitu. Dan itu membuat aku jadi lebih tertarik. Dan ya karena udah banyak, lumayan ada trial and error-nya juga lah gitu. Maksudnya dari tahun 2020 tentunya masih panjang ya, jangka waktunya ini baru 2025, baru 5 tahun aku mencoba. Dibandingin sama suamiku jauh lah, dia udah lebih banyak bisnis yang udah trial error segala macam gitu. Ya tambah dukungan lagi setelah menikah tentunya, karena banyak diskusi sama suamiku dan lain-lain gitu. Sebenarnya aku nggak ada pikiran yang kayak, oh setelah selesai S1 abis ini aku harus kerja di lawyer gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Aku memang tertarik pengen belajar ilmunya, apakah itu akan terpakai di bidang tersebut atau tidak, itu aku nggak pernah plan dari awal gitu. Dan ternyata kalau memang bisa aku aplikasikan sebagai pekerjaan, why not? Karena kan aku udah sedikit banyak belajar teorinya lah. Susahnya berbisnis ya tentunya trial error gitu ya, itu kan lumayan berat gitu, apalagi kita menawarkan jasa servis gitu misalkan, itu kan banyak trial errornya juga. Lalu kalau buat aku so far yang agak paling tricky dan paling susah tuh sebenarnya SDM ya, karena mungkin kadang-kadang yang kita ekspektasikan dari tim kita atau dari orang-orang yang bekerja dengan kita gitu mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Dan untuk mencari SDM yang memang mungkin sesuai dengan pekerjaan yang kita tawarkan gitu atau yang kita butuhkan gitu, itu kadang-kadang memang agak susah untuk maintainnya juga dan lain-lain. Itu lumayan ya jadi part yang tricky. Dan aku masih banyak belajar sekali sih sekarang, maksudnya nggak hanya dalam part itu ya, masih banyak lah bagian-bagian dari bisnis yang aku juga masih belajar sekarang. Ya tentunya pengen apapun yang kita lakukan gak hanya di bisnis gitu ya, di pekerjaan yang lain-lain juga sebenarnya kalau bisa nggak gagal pengennya enggak gitu kan pasti ya. Apalagi mungkin kita udah
invest our money dan lain-lain, waktu, effort gitu, itu kan juga lumayan gitu ya. Tapi ya itu nggak bisa dihindari gitu, tentunya pasti akan ada lah gitu, nggak bisa selalu smooth aja gitu. Sama juga seperti karir di entertainment kan juga nggak bisa selalu sesuai yang kita inginkan gitu. Sama juga dengan bisnis, cuman kan ya kalau bisnis itu kan kita punya hitung-hitungannya ya, at least maksudnya kita bisa perhitungkan risknya, break even point dan lain-lain gitu. Itu kan bisa diperkirakan, tapi kita nggak pernah tahu gitu, maksudnya apa yang akan terjadi, tiba-tiba ada force major, tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi dan lain-lain, itu kan di luar kendali kita gitu. Jadi ya kalau dibilang sedekat apa, sebenarnya aku kalau bisa menghindari tentunya ingin dihindari gitu, tentunya udah pasti. Cuman kalau memang harus dihadapi ya kita lewati, kita hadapi, kita pelajari apa yang bisa didapatkan dari kegagalan tersebut. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi gitu. Ya sebenarnya mungkin kayak strategi marketing ya, mungkin kayak strategi marketing, lalu mungkin yang awalnya kita projectionnya kayaknya bisa nih kita dapat apa keuntungan segini dalam waktu segini, misalkan oh ternyata miss gitu, itu kan terjadilah along the way gitu. Terus kadang-kadang ada yang mungkin oh ini ternyata bulan ini lagi kurang ya, nggak sebagus di bulan kemarin gitu misalkan, itu kan juga banyak yang harus kita adjust jadinya, ada yang harus kita mungkin kita pikirkan tentang gimana ya apa kita bikin strategi marketing yang lain gitu-gitu sih. Nah ya makanya masih banyak belajar banget lah. Itulah, dan itu kadang-kadang juga perlu intuisi, perlu feeling, perlu orang-orang yang memang di sekelilingnya juga bisa membantu gitu. Makanya ya sekarang aku juga lagi banyak belajar lah, maksudnya ngobrol sama orang-orang yang tentunya jauh lebih kompeten, lebih sukses, yang udah punya banyak bisnis dan lain-lain gitu ya. Setiap ketemu banyak tanya, banyak ngobrol gitu. Mungkin untuk raising awareness lumayan membantu ya, karena mungkin dari sosial media gitu-gitu kan lumayan membantu hanya untuk raising awareness gitu. Tapi untuk bikin bisnisnya sustainable menurut aku tidak semudah itu. Kayaknya hanya punya nama aja mungkin tidak bisa terlalu membantu, karena kan yang kita inginkan kan bisnis yang sustainable gitu ya, yang longevity-nya panjang, nggak hanya 1 bulan 2 bulan lalu kita closing gitu. Kita kan pengennya punya bisnis yang memang bisa jadi legacy, bisnis yang bisa kita turunkan mungkin ke orang lain, atau bisnis yang memang bisa bertahan lebih lama gitu. Dan untuk membuat bisnis yang tahan lebih lama itu kan faktornya banyak ya, nggak hanya siapa yang punya bisnisnya gitu ya. Orang, apalagi kita menawarkan jasa gitu ya, menawarkan service, pasti kan yang orang lihat bukan siapa yang punya, tapi servisnya bagaimana gitu, apakah sesuai, apakah misalkan kayak kita punya, aku sekarang dan suamiku punya court olahraga gitu, yang dilihat kan bukan siapa yang punya, ini yang mereka lihat kan courtnya bagaimana, sesuai nggak, lapangannya sesuai nggak, apakah ini safe buat kami atlet-atlet yang ingin berlatih atau orang-orang yang memang lagi pengen bermain gitu. Itu kan faktornya banyak gitu. Jadi aku rasa mungkin untuk raise awareness sedikit banyak membantu gitu, tapi untuk balik lagi untuk membuktikan apakah bisnisnya memang worth to try, apakah bisnisnya memang bisa panjang, itu faktornya banyak tentunya. Dan mungkin lebih riskan juga buat budget ya kalau misalkan. Betul. Ya tapi kembali lagi ya, kayak aku dan Deva juga selalu discuss, ya apapun yang ingin kita mulai itu kan ya kita ingin mulai dengan baik gitu ya. Kalaupun nanti ternyata memang tidak sesuai atau bagaimana, ya kita harus menerima kritik dari orang gitu, dan akhirnya kritik dari teman-teman atau orang-orang tersebut ya kita tampung, lalu yang memang bisa kita perbaiki gitu. Karena kan ya kembali lagi ya, sama seperti film dan atau lagu gitu, itu kan preferensi orang masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin merasa nyaman, ada yang kurang suka, ada yang mungkin prefer yang lain gitu ya. It's okay, itu kan memang preferensi orang masing-masing. Tapi ya bagaimana kita bisa mendengarkan sedikit banyak suara-suara dari orang, menampung, lalu apa yang bisa kita perbaiki ya kita perbaiki gitu. Memang kita butuh ya. Aku rasa kita semua pasti butuh, karena kan kita punya kebutuhan sehari-hari, apalagi mungkin yang sudah berkeluarga gitu ya, banyak yang harus kita plot-plot gitu ya. Tapi aku selalu aku berusaha untuk tidak jadi greedy gitu. Aku ngerasa karena memang kadang-kadang kan uang tuh tricky ya. Kita bisa jadi punya relationship yang tidak baik mungkin sama orang karena itu gitu. Jadi
ada beberapa prinsip lah, seperti misalkan kalau buka bisnis mungkin lebih baik jangan sama keluarga atau apa gitu. Itu kan kayak prinsip-prinsip yang mungkin kayaknya kalau bisa kita hindari hubungan yang terlalu personal mengenai ekonomi atau financial, coba aja gitu. Dan itu cukup berhasil lah, maksudnya di beberapa aspek kehidupan gitu ya. Jadi ya itu memang kita butuh ya, nggak bohong lah, kita di kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan kita, kebutuhan dasar dan lain-lain ya pasti butuh gitu. Tapi kalau aku selalu mencoba juga untuk bersyukur aja sih sebenarnya, bersyukur sama apa yang aku punya. Lalu dengan apa yang aku punya, aku belajar bagaimana caranya untuk bisa bikin penghasilannya juga sustain. Makanya kenapa aku belajar investasi dan lain-lain gitu. Tapi ya kembali lagi, untuk feeling content dengan apa yang kita punya tanpa mengecilkan usaha kita untuk menjadi lebih baik ya. It's fine gitu, memang harus kan, kita harus menaikkan kualitas hidup ya. Tapi untuk menaikkan kualitas hidup kan bukan hanya uang gitu yang dituju. Kualitas hidup kan juga mungkin personal achievement atau perubahan diri yang mungkin menjadi lebih baik gitu. Jadi memang balik lagi kita butuh, tentunya aku nggak bohong lah, pasti kita butuh gitu. Cuman kembali lagi, mungkin tujuan utamanya lebih ke menaikkan kualitas diri mungkin ya. Dan aku rasa uang atau finance will follow gitu. Kalau ada orang ini Gak masalah selama aku ada. Aku gak masalah karena aku ngerasa aku berhasil atau sampai di titik ini sekarang tuh doa banyak orang menurutku. Jadi selama aku mampu, selama aku ada rezekinya, kalau memang aku bisa bantu, kenapa tidak? Aku tuh orangnya lumayan impulsif ya, jadi aku bukan yang tiap hari belanja gitu, enggak. Tapi aku tuh tipe yang kayak, oh kayaknya aku pengen ini deh. Aku tuh, ini perbedaan aku dengan Deva ya. Deva tuh tipe yang kayak, let's say sepatu gitu. Sepatu, dia tuh bisa berulang kali ke toko itu. Untuk kayak, ini beneran aku suka gak ya? Ini beneran aku enak gak ya pakainya gitu. Kalau emang ternyata minggu depan sepatu ini udah gak ada, ya berarti bukan rezeki aku. Kalau dia tuh kayak gitu. Aku itu kebalikannya. Aku tuh datang, aku lihat, bagus nih, udah aku mau gitu, daripada nanti udah kehabisan nih gitu. Ternyata pas pakai, oh ternyata nggak terlalu enak ya gitu. Nah itu adalah aku gitu. Nah cuman semenjak menikah banyak belajar sih dari Deva. Kayak Deva tuh selalu bilang, misalkan aku ingin membeli sesuatu atau apa, coba deh give it time, kasih waktu dulu. Kamu dalam waktu 3 atau 4 hari ini masih mikirin nggak barang itu? Karena kadang-kadang kan kita cuman on the day aja gitu ya. Kadang-kadang kepikiran, pengen banget deh ini, besok juga udah lupa sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang karena impulsif jadi ya udah beli gitu. Nah setelah menikah akhirnya banyak belajar. Nah pola pikir soal menabung itu juga jadi berubah gitu. Maksudnya nggak harus uang diem aja gitu di rekening, nggak gitu. Tapi ya lebih, sekarang berpikirnya udah lebih ya itu investasi dan lain-lain, memulai bisnis gitu-gitu udah lebih dipikirkan lah kalau sekarang. apa lagi yang belajar dari Deva selain? Banyak ya, karena Deva tuh memang dia udah istilahnya hidup sendiri gitu ya, udah keluar dari rumahnya tuh dari usia yang cukup muda juga gitu. Jadi ya dia udah struggle dengan dirinya sendiri udah cukup lama. Sementara aku kan memang tinggal dengan orang tua gitu sampai akhirnya menikah. Ya pasti secara kehidupan juga udah berbeda gitu. Jadi aku banyak belajar life lessons juga sih dari dia gitu. Aku jadi belajar kalau, ya maksudnya teori-teori yang aku dapatkan di kampus atau sekolah tuh memang harus di-combine dengan life skill gitu, social skill, life skill yang harus tetap diasah setiap hari gitu. Jadi ya bersyukur sih punya pasangan yang bisa kita saling bertukar ilmu, kita bertumbuh dan belajar sama-sama gitu.